Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Indonesia telah ditakdirkan Allah SWT sebagai negara yang penuh dengan kebinekaan, baik dari segi suku, agama, ras dan antar golongan, dengan jumlah wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang besar. Semua itu merupakan anugerah sekaligus peluang yang sangat besar untuk menjadikan Indonesia negara yang maju, berdaulat, adil dan makmur, sebagaimana telah dirumuskan dan dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Semenjak dia jadi gubernur, kita memantau, mendengar, melihat dia sangat bermasyarakat. Itu pertama. Jadi kalau masyarakat ada keluhan, masyarakat bisa telepon dia bisa telepon masyarakat. Begitupun juga kalau kepala desa ada masalah, dia bisa telepon langsung ke kepala desa bisa telepon dia. Nah itu yang kita butuhkan, pemimpin yang tidak ada jarak dengan masyarakat. Dari pihak kita pergerakannya tidak ada tokoh lain yang kita takuti maupun kita minderi, tidak ada. Kita akan jalan terus, gerak terus sampai ke pelosok Nusantara untuk sosialisasi, mensosialisasikan Mas Ganjar Pranowo tentang sosok beliau, karakter beliau, juga bukti-bukti kepemimpinan beliau 2 kali periode di Jawa Tengah. Aktivis Muhammadiyah deklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Sejumlah aktivis Muhammadiyah yang tergabung dalam Gerakan Perserikatan Berkemajuan melakukan deklarasi dukungan kepada Ganjar sebagai calon presiden di pemilihan umum 2024. Para aktivis ini mendeklarasikan dan membentuk relawan nasional GP Berkemajuan yang berkomitmen untuk memenangkan Ganjar. Adapun deklarasi tersebut dilakukan di Hotel Ibis Budget Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu. Koordinator Nasional Relawan GP Berkemajuan, Fauzan Amar menyatakan bahwa Indonesia telah ditakdirkan Tuhan sebagai negara yang penuh dengan kebinekaan, baik dari segi suku, agama, ras, dan antar golongan dengan jumlah wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang cukup besar. Semua itu merupakan suatu anugerah, sekaligus peluang yang sangat besar untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, berdaulat, adil, dan makmur, sebagaimana telah dirumuskan dan dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, ujar Fauzan. Ia juga menilai Indonesia perlu dipimpin oleh pemimpin yang tidak hanya memahami ideologi negara, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, namun telah teruji dengan pengalaman dan kerja-kerja nyata untuk memajukan bangsa dan negara di atas prinsip-prinsip gotong royong. Pemimpin Indonesia haruslah seperti matahari yang menyinari tanpa diskriminasi, rahmatan lil alamin, dan berkesinambungan, mustamirun. Mampu mencerahkan atau tanwir, menggerakkan yataharak, dan melanjutkan atau yukmil. Pembangunan nasional menuju Indonesia yang berkemajuan takodab, dan sosok itu ada pada Bapak Ganjar Pranowo, ungkapnya. Untuk itu, sambung dia, para aktivis Muhammadiyah yang tergabung dalam relawan Gerakan Perserikatan, Gerakan Pencerahan, Gerakan Pemenangan Berkemajuan atau GP Berkemajuan telah sepakat untuk siap bergerak, berjuang bersama, mendukung dan memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Tentu seraya kami semua berdoa, semoga Allah meridhoi perjuangan kami semua. Amin ya robbal alamin, tambah Fauzan. Menurut dia, deklarasi di Jakarta ini adalah pemicu awal, sebab deklarasi lanjutan akan dilakukan oleh warga masyarakat di daerah yang juga memiliki komitmen yang sama. Setelah ini, karena kami sudah memiliki posko di Jakarta, kami akan mengirimkan surat penugasan ke teman-teman di provinsi, kabupaten atau kota untuk membentuk koordinator wilayah, koordinator daerah, bahkan sampai kecamatan untuk memenangkan Ganjar sebagai calon presiden, ungkapnya. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasangan calon presiden dan wakil presiden
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini terdapat 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.